Ya, pengadilan ini bertele-tele harus diputuskan dan dibebaskannya Bambang Tri dan Gus Nur. Itu yang keinginan kami dari Jawa Barat. Apabila pengadilan ini tidak menghasilkan, tidak menyuarakan hati nurani rakyat, ini akan menjadi pemantik yang lebih besar daripada gerakan People Power. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kembali kita mengikuti berbagai sesi-sesi unik dalam persidangan kasus Sugi Nur dan Bambang Tri, di mana bahwa situasi persidangan bukan hanya itu memanas di ruang sidang antara para kuasa hukum dan JPU, antara terdakwa dengan JPU, ya. Tetapi juga suasana di luar persidangan juga tak kalah memanasnya. Bagaimana para simpatisan Bambang Tri dan Sugi Nur ini selalu berkuar-kuar meminta agar Sugi Nur ini dan Bambang Tri dibebaskan, ya. Dan kali ini ada kelompok dari yang mengatasnamakan dirinya Komite Peduli Indonesia dari Jawa Barat, ya. Ini ngotot lagi agar ya pengadilan ini berjalan menurutnya dengan baik, jangan sampai bertele-tele. Bagaimana pengadilan harus memberikan rasa keadilan terhadap Sugi Nur dan Bambang Tri, karena menurutnya bahwa dari lebih 22 saksi yang dihadirkan oleh JPU, tak satu pun menurutnya saksi yang bisa membuktikan dan melihat bahwa Pak Jokowi punya ijazah asli. Ini yang kemudian membuat mereka ngotot untuk agar Bambang Tri dan Sugi Nur dibebaskan. Bahkan salah seorang dari mereka itu memberikan nada-nada yang agak mengancam dengan mengatakan bahwa ini jika ya Sugi Nur ini tidak diperlakukan secara adil, maka akan menjadi pemantik sebuah gerakan yang jauh lebih besar daripada People Power. Wah, seperti apa sih yang dia maksud itu? Gerakan yang melebihi daripada People Power ini, ya kita akan lihat nanti bakal seperti apa tindakan mereka jika pada akhirnya Sugi Nur dan Bambang Tri kemudian divonis. Untuk lebih jelasnya kita simak dulu bagaimana statement dari para ya orang atau kelompok yang mengatasnamakan Komite Peduli Indonesia dari Jawa Barat ini. Mari kita simak sama-sama. Dan kami sebenarnya sangat kecewa adanya persidangan yang menurut kami abal-abal, karena dari 22 saksi yang hadir atau dihadirkan oleh JPU, menurut kami tidak satu pun saksi yang benar-benar memperlihatkan bahwa Jokowi punya ijazah asli. Nah, untuk itu pada hari ini tanggal 8 ya? Tanggal 9 Maret 2023 kami sengaja hadir. Ya, kami berangkat bersama-sama, kami naik bus, ingin merasakan apa yang terjadi atau merasakan suasana batin dalam pengadilan ini, dengan keinginan benar-benar hakim harus benar-benar adil, karena bagaimanapun kami melihat dan kami menyaksikan dalam tayangan, ya, tidak satu pun seharusnya pengadilan ini bertele-tele harus diputuskan dan dibebaskannya Bambang Tri dan Gus Nur. Itu yang keinginan kami dari Jawa Barat. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Untuk selanjutnya kami minta pendapat daripada Ketua KPI Jawa Barat. Waktu dan tempat persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tito dari Komite Peduli Indonesia. Saya mengikuti persidangan yang saya anggap ini adalah persidangan yang bersejarah, karena persidangan ini akan membuka pembodohan, dan sidang ini juga sekalian mencerdaskan bangsa bahwa hukum masih harus ditegakkan. Hukum dan keadilan di bumi ini tetap harus ditegakkan. Dan kepada rekan-rekan kami sampaikan bahwa apabila pengadilan ini tidak menghasilkan, tidak menyuarakan hati nurani rakyat, ini akan menjadi pemantik yang lebih besar daripada gerakan People Power.
Saya katakan hakim adalah utusan Tuhan di dunia. Apabila dia mengambil keputusan yang tidak sesuai, maka akibatnya lahir dan batin akan mereka rasakan. Sekali lagi kepada teman-teman, mari proses ini kita ikuti, mari kita proses ini sebagai pencerdasan dan sebagai pengikis pembodohan rakyat Indonesia. Terima kasih. Semoga keadilan masih kita lihat, masih bisa kita lihat di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu ya statement daripada mereka yang mengatasnamakan dirinya kelompok ya Komite Peduli Indonesia dari Jawa Barat ini. Dan apa yang mereka lontarkan, apa yang mereka tuntut adalah bahagian dari yang sejak awal kelompok-kelompok para simpatisan Suginur menuntut agar Bambantri ini dibebaskan. Bahkan dia kemudian menuding bahwa pengadilan ini jangan bertele-tele, karena menurutnya bahwa sejauh ini dari sekian banyak saksi, fakta, ahli yang dihadirkan oleh JPU, tak satu pun dari mereka menurutnya yang bisa membuktikan dan memperlihatkan Bapak Jokowi punya ijazah asli. Inilah yang kemudian membuat mereka lalu ngotot agar ya Bambantri dan Suginur ini dibebaskan. Bahkan salah satu dari mereka ini kemudian bicara dengan nada yang sedikit agak keras ya, agak mengancam bahwa jika pengadilan ini tidak lagi mengindahkan hati nurani rakyat bagi para pencari keadilan, maka ini menurutnya akan menjadi pemantik bagi lahirnya munculnya sebuah gerakan yang melebihi daripada people power. Wow, ini kita tidak tahu ya gerakan apa yang dia maksud, yang menurutnya itu melebihi daripada gerakan people power ya. Memang mereka ini ya selalu ngotot ya agar Suginur dan Bambantri dibebaskan. Bahkan mereka tidak pernah segan-segan untuk membuat statement-statement dengan nada-nada ancaman. Sejak dulu ya, sejak awal kasus ini bergulir, memang di luar persidangan para pendukung Suginur dan Bambantri ini selalu berkuar-kuar agar Suginur dan Bambantri ini kemudian dibebaskan. Tetapi itu tidak mempengaruhi psikologi hakim sebagai ya orang yang mandiri dalam memberikan penilaian, mengadili dan memeriksa setiap perkara yang diajukan kepadanya. Bahwa mereka ini ya mestinya harus sadar ya bahwa apa yang dilakukan oleh Suginur dan Bambantri itu adalah sebuah perbuatan yang diduga keras ya, melanggar tindak pidana, dan karenanya harusnya mereka taat mengikuti aturan-aturan main ya, dan menunggu apa keputusan nanti di pengadilan. Biarkanlah hakim yang kemudian memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, dan tentu kita harus menerima apa yang menjadi keputusan ya lembaga peradilan sebagai lembaga pemutus setiap perkara yang diajukan. Jangan justru membuat hal-hal yang bisa memantik ya dan bisa menggiring opini publik untuk melakukan tindakan-tindakan yang bisa mengganggu stabilitas dan keharmonisan kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu bukanlah sikap seorang warga negara yang baik. Dan karena itu kita akan melihat nanti akan seperti apa tindakan mereka jika pada akhirnya Bambantri dan Suginur kemudian divonis oleh majelis hakim. Kita akan tunggu sikap mereka. Yang jelas bahwa ya apa yang telah terjadi dari sekian persidangan, fakta-fakta persidangan, tentu ini akan menjadi dasar bagi hakim untuk kemudian memutus perkara ini. Dan kita berharap bahwa hukumlah siapapun orang yang kemudian melanggar ya, dan bebaskanlah orang yang tidak dianggap melanggar hukum. Segera demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.